Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Kurnia dari kelas 3A, program studi Diplomatika Kesehatan Lingkungan Purwokerto. Izinkan saya untuk mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Deskripsi Pengelolaan Sampah RDF di TPST Desa Tritilor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap tahun 2020. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita masih bisa diberikan sehat sampai dengan detik ini. Kemudian tak lupa juga kita curahkan salawat serta salam kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman yang gelap gulita sampai dengan zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Asep Tata Gunawan selaku Ketua Jurusan Kesehatan Lingkungan Purwokerto. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Nur Hilal selaku pembimbing saya, dan kemudian saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi Triantoro selaku penguji 1, dan kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Sugeng Abdullah selaku penguji 2. Ya, langsung saja kita ke materi PPT. Ada bab 1, pendahuluan. Ada latar belakang, volume sampah meningkat setiap harinya khususnya di Kabupaten Cilacap. Lahan yang digunakan untuk TPA sudah tidak tersedia lagi. Kemudian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah. Kemudian ada Pemda Cilacap menerapkan sistem RDF. Dan untuk sistem RDF sendiri merupakan sistem pengelolaan sampah yang baru di Indonesia. Deskripsi pengelolaan sampah RDF di TPST Desa Tritilor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap tahun 2020. Kemudian ada perumusan masalah. Berdasarkan pengamatan tersebut, bagaimanakah sistem pengelolaan sampah RDF di TPST Jeruk Legi? Ada tujuan penelitian, tujuan umum, serta tujuan khusus. Untuk tujuan umum sendiri mengetahui proses pengelolaan sampah RDF di TPST Desa Tritilor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Kemudian untuk tujuan khusus mendeskripsikan 1. Penimbangan sampah, 2. Penerimaan sampah, 3. Penyimpanan sampah, 4. Pemilahan material yang tidak diinginkan, kemudian 5. Penyaringan material, 6. Penghalusan bahan baku, 7. Perbaikan ukuran bahan bakar, kemudian 8. Penyimpanan bahan bakar dan pengendalian mutu, dan yang ke-9 hasil yang diperoleh dari pengelolaan sampah RDF. Kemudian ada manfaat peneliti. Manfaat penelitian yang pertama bagi institusi pendidikan, kemudian yang kedua ada bagi TPST Desa Tritilor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, dan yang ketiga sendiri ada bagi peneliti. Kita lanjut ke bab 2, ada tinjauan pustaka. Ada kerangka teori. Yang pertama, tempat pengolahan sampah terpadu. Ada rancangan TPST-nya. Unsur penunjang dalam pengolahan sampah yaitu ada ketenagaan, peralatan, dana, dan metode. Untuk fasilitas di TPST ada pre-processing, fasilitas pemisahan, RDF, composting, serta fasilitas pengolahan sampah secara fisik. Saya mengambil sistem pengolahan sampah RDF. Seperti ini prosesnya, dan kemudian ini ada kelebihan serta kekurangannya. Lanjut ke bab 3, ada bahan dan metode. Ada kerangka konsep. Untuk kerangka konsepnya seperti input, ada ketenagaan, peralatan, dana, dan metode. Kemudian ada prosesnya penimbangan sampah, nomor 2 penerimaan dan penyimpanan sampah, kemudian ada 3 pemisahan sampah dan penyaringan, 4 penghalusan bahan bakar, 5 perbaikan ukuran bahan bakar, 6 penyimpanan bahan bakar dan pengontrolan kualitas. Dan untuk outputnya sendiri yaitu bahan bakar RDF. Ini ada definisi operasionalnya, dan untuk variabelnya seperti ini, ada ketenagaan, peralatan, dana, penimbangan, penerimaan, penyimpanan sampah, pemisahan, kemudian ada penyaringan sampah, penghalusan bahan bakar, perbaikan bahan bakar, kemudian ada penyimpanan bahan bakar, dan RDF. Dan ini ada metode penelitian. Untuk jenis penelitian, observasi dengan metode deskriptif. Kemudian ada waktu penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyelesaian. Ada materinya, yaitu materi penelitian ini berkaitan tentang pengolahan sampah, yaitu pengolahan sampah RDF. Kemudian untuk lokasinya ada di TPST Jalan Barata, Desa Tritilor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah. Kemudian ada jenis penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan maksud untuk memperoleh gambaran yang jelas dan nyata tentang sistem pengolahan sampah pada tempat pengolahan sampah sementara terpadu RDF Desa Tritilor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Kemudian ada subjek penelitian. Untuk subjek penelitian ini adalah pengolahan sampah RDF pada TPST RDF Desa Tritilor, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap dengan objek pengelolaan yaitu pengolahan sampah. Kemudian kita masuk ke bab 4, ada hasil. Ini tentang gambaran umumnya seperti ini. TPST RDF merupakan tempat pengolahan sampah terpadu yang mengubah sampah menjadi bahan bakar setelah dilakukan pencacahan dan pengeringan.
Kemudian untuk tujuannya diselenggarakan TPST ini yaitu untuk mengurangi kebutuhan lahan tempat pemrosesan akhir, kemudian meningkatkan kualitas lingkungan dan dihasilkan bahan bakar alternatif pengganti bahan bakar fosil atau batu bara. Untuk teknologi yang digunakan, RDF menggunakan teknologi Mechanical Biological Treatment atau pemilahan, pencacahan, dan biodrying. Kemudian ini ada hasil riset seperti ini. Aspek teknis pengolahan sampahnya seperti ini. Ada penerimaan sampah, kemudian ada penimbangan sampah, penyimpanan sementara, ada pemilahan sampah, penyaringan sampah, kemudian ada penghalusan bahan bakar, perbaikan bahan bakar, tempat penyimpanan bahan bakar, dan pengontrolan mutu, serta hasil yang diperoleh. Kemudian ada upaya manajemen pengolahan sampah, ketenagaan. Jumlah tenaga kerja di TPS RDF sebanyak 9 orang yang terdiri dari 6 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan 3 pegawai dari Solusi Bangun Indonesia atau biasa kita kenal dengan Semenholcim. Ada peralatan. Untuk peralatan di sana yaitu ada eskavator, loader, shredder, screening, terpal, alat penutup terpal, alat pemadam kebakaran, serta blower. Kemudian ada sumber biaya yaitu berasal dari dana hibah Denmark. Kemudian ada dari Kementerian PUPR, kemudian ada dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian ada dari pihak Provinsi Jawa Tengah, dan kemudian ada dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Dan kita masuk ke bab 5, ada pembahasan. Ada penerimaan sampah. Penerimaan sampah bahan bakunya berasal dari warga kota Cilacap atau sampah rumah tangga dari warga kota Cilacap saja. Kemudian instansi-instansi pemerintah dan juga pabrik-pabrik industri yang ada di Cilacap. Kemudian untuk penimbangan sampahnya, untuk penerimaan sampahnya itu, sampah bahan bakunya itu dari industri tapi dari kantornya saja. Untuk limbah industrinya tidak dikirim ke TPST. Kemudian untuk penimbangan sampah, sampah yang masuk setiap harinya bisa sampai 120 ton. Kemudian untuk penyimpanan sementara dengan luas 20 kali 30 meter persegi. Kemudian tempat itu dibagi menjadi 2 tempat yaitu Bay A dan Bay B. Untuk daya tampungnya mencapai 120 ton. Ada pemilahan sampah. Pemilahan sampah dilakukan oleh pemulung yang berjumlah sekitar 25 orang sampai dengan 30 orang. Kemudian ada penyaringan sampah. Berdasarkan hasil pengamatan, penyaringan sampah menggunakan mesin screening. Penyaringan sampah di sana itu dilakukan setelah sampah dikeringkan atau tahap akhirnya. Kemudian untuk penghalusan bahan bakar menggunakan mesin shredder atau mesin pencacah. Dilakukan pada saat pertama kali setelah dilakukan pemilahan sampah. Kemudian ada perbaikan bahan bakar. Dilakukan perbaikan menggunakan mesin shredder atau pencacahan dilakukan 2 kali. Yang pertama pada saat setelah dipilah, kemudian saat setelah disaring. Jika ada ukuran yang reject di atas 10 cm, maka akan dilakukan pencacahan kembali agar ukurannya menjadi lebih kecil. Kemudian ada tempat penyimpanan bahan bakar dan pengontrolan. Untuk tempat penyimpanan sendiri itu sudah permanen, kedap air, terus memiliki atap, namun untuk sisi kanan kiri dan depan belakangnya masih terbuka sehingga air masih bisa masuk dan vektor masih bisa masuk dan berkembang biak di situ. Untuk hasil yang diperoleh yaitu sampah kering berukuran di bawah 5 cm. Kemudian ada ketenagaan. Untuk ketenagaan di sana dianggap masih kurang sehingga perlu adanya penambahan tenaga kerja sehingga pekerjaan menjadi lebih efektif dan cepat selesai. Kemudian untuk peralatan di sana juga dianggap masih ada beberapa yang kurang seperti loader dan eskavator. Kemudian untuk sumber biayanya seperti ini, seperti tadi juga saya jelaskan. Dan kemudian untuk bab 6 kesimpulan dan saran. Untuk sampah yang masuk ke tempat pengolahan sampah yaitu sekitar 120 ton per hari. Kemudian pemilahan tidak dilakukan pada tahap awal atau pada sumbernya. Kemudian cara pemilahan dilakukan secara manual dengan cara tenaga pemulung. Kemudian jenis sampah yang dipilah belum berdasarkan dengan jenisnya. Kemudian tempat penyimpanan, baik itu penyimpanan sementara maupun tempat penyimpanan produk jadi, itu masih belum memenuhi syarat. Kemudian di lapangan masih kurang tenaga kerjanya dan alatnya juga masih kurang. Dan untuk sampah masuk 120 ton sampah yang masuk
menghasilkan output RDF sebesar 30 sampai dengan 40 ton. Ini dari saran pemerintah daerah Kabupaten Cilacap sebaiknya menerapkan peraturan tentang pemilahan sampah dari sumbernya, sehingga sampah sudah dipilah dari sumbernya dan bisa diproses dengan mudah saat melakukan pemrosesan selanjutnya. Kemudian pihak TPST menyediakan lahan pemilahan serta menyediakan tempat pemilahan seperti hasil pemilahan sampah dengan sesuai jenisnya. Kemudian untuk melakukan penambahan petugas kerja, penambahan peralatan, kemudian selalu melakukan pengontrolan, baik itu pengontrolan peralatan secara rutin, sarana prasarananya dan produknya. Kemudian sebaiknya dilakukan pembuatan pelet atau briket sehingga produk menjadi lebih tahan lama atau awet. Kemudian ini ada gambar tempat penyimpanan sementara. Kemudian ini ada mesin strider atau mesin pencacah. Ini ada hasil yang dicacah sebelum dikeringkan, dan ini sudah dikeringkan. Ini lagi proses pengeringan, dan ini ada alat penutup terpal serta terpalnya. Kemudian ini ada mesin screening atau penyaring. Kemudian ini ada hasil RDF. Kemudian ini ada eskavator dan loader. Dan kemudian ini ada alat pemadam kebakaran, dan ini terakhir blower. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati audiens, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.